Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Santo, mahasiswa Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informasi, program studi Sistem Informasi. Kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab soal ujian tengah semester untuk mata kuliah pengembangan sistem informasi yang diampu oleh Bapak Dr. Agung Triyayudi, Eskom Mkom. Adapun jawaban soal yang pertama yaitu mengenai apa perbedaan karakteristik sistem informasi dengan klasifikasi sistem informasi. Perbedaannya adalah pada karakteristik sistem informasi dia satu memiliki elemen yang merupakan bagian terkecil dari sistem yang tidak bisa diurai. Kemudian terdapat batasan sistem. Kemudian memiliki lingkungan luaran sistem. Keempat, memiliki penghubung sistem. Kelima, memiliki masukan sistem. Keenam, memiliki keluaran sistem. Ketujuh, memiliki pengolah sistem, yaitu bagian yang memproses masukan untuk menjadi keluaran. Kemudian yang kedelapan yaitu memiliki sasaran sistem. Kemudian perbedaannya dengan klasifikasi sistem yaitu pada klasifikasi sistem hanya memiliki sistem abstrak, yaitu sistem yang dibentuk akibat tersenggaranya ketergantungan ide. Kemudian sistem fisik yaitu kumpulan elemen unsur yang saling berinteraksi satu dengan yang lain secara fisik serta dapat diidentifikasi secara nyata tujuan-tujuannya. Kemudian yang ketiga sistem alamiah, sistem yang terjadi melalui proses alam. Kemudian yang keempat sistem buatan manusia, yaitu sistem yang dirancang oleh manusia dan melibatkan interaksi manusia dengan mesin. Yang kelima memiliki sistem tertentu. Yang keenam terdapat sistem tak tentu, yaitu sistem dengan kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. Kemudian terdapat sistem tertutup, yaitu sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan sistem luarnya. Yang terakhir perbedaannya yaitu memiliki sistem terbuka, yaitu sistem yang berhubungan dengan dan terpengaruh dengan lingkungan di luarnya. Kemudian jawaban soal nomor 2. Siapa saja personel yang termasuk di dalam tim pengembang berikut dengan tugas-tugasnya adalah yang pertama yaitu project koordinator, yaitu bertanggung jawab agar tim dapat bekerja secara harmonis optimal serta mengontrol agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua sistem analis dan desain, yaitu personil yang memberikan solusi dan mendesain sistem yang baru. Ketiga, programmer adalah personil yang membuat program berdasarkan rancangan dari sistem analis. Yang keempat, network designer, yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap desain jaringan seperti LAN, WAN, dan MAN. Yang kelima yaitu technician, yaitu personil yang menetapkan konfigurasi hardware yang tepat agar dapat bekerja secara optimal. Yang personel yang keenam yaitu database administrator, yaitu personel yang bertanggung jawab terhadap suatu sistem database, mencakup pola struktur data, integritas data, memberikan hak akses kepada user, dan sebagainya. Personel yang ketujuh yaitu dokumenter, yaitu personel yang membuat dokumentasi sistem, mencakup buku, personel aplikasi, teknis, dan sistem. Kemudian software tester, yaitu personil yang menjamin bahwa program aplikasi yang dibuat programmer sesuai dengan spesifikasi. Dan yang kesembilan yaitu personil adalah graphic designer, yang merupakan personil yang memiliki keahlian dalam mendesain untuk aplikasi berbasis graphic interface. Kemudian soal yang ketiga yaitu tahapan-tahapan di dalam sistem development life cycle atau SDLC adalah yang pertama tahapan perencanaan sistem, di mana lebih menekankan pada aspek studi kelayakan pengembangan sistem atau feasibility study. Adapun aktivitas-aktivitasnya meliputi pembentukan dan konsolidasi tim pengembang,
mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan, mengidentifikasi apakah masalah-masalah yang terjadi bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem. Kemudian menentukan dan evaluasi strategi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem. Yang terakhir yaitu penentuan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi. Kemudian tahap selanjutnya adalah analisis sistem, di mana aktivitasnya adalah melakukan studi literatur untuk menemukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem. Selanjutnya brainstorming dalam tim pengembang mengenai kasus mana yang paling tepat untuk dimodelkan dalam sistem. Selanjutnya mengklasifikasikan masalah, peluang, dan solusi yang mungkin diterapkan untuk kasus tersebut. Selanjutnya adalah analisa kebutuhan pada sistem dan membuat batasan sistem. Dan kemudian mendefinisikan kebutuhan sistem. Tahap selanjutnya perancangan sistem atau sistem design. Pada tahap ini features dan operasi-operasi pada sistem dideskripsikan secara detail. Aktivitasnya yaitu menganalisa interaksi objek dan fungsi pada sistem, menganalisa data, membuat skema database, kemudian merancang user interface. Kemudian tahapannya yaitu implementasi sistem. Tahapan berikutnya yaitu mengimplementasikan rancangan dari tahapan-tahapan sebelumnya dan melakukan uji coba. Adapun aktivitasnya yaitu pembuatan database sesuai skema rancangan, kemudian pembuatan aplikasi berdasarkan sistem, kemudian pengujian dan perbaikan aplikasi. Tahapan terakhir yaitu pemeliharaan sistem yang dilakukan oleh admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasikan diri sesuai dengan kebutuhan. Contoh kasus yang dapat saya berikan dalam SDLC ini adalah pada PT Toyota Astra Motor yang semula memiliki peranan hanya sebagai importir kendaraan Toyota, namun di tahun berikutnya berfungsi sebagai distributor. Maka PT Astra Toyota Motor ini melakukan merger bersama anak perusahaan lainnya yaitu PT Multi Astra, di mana merupakan pabrik perakitan, kemudian PT Toyota Mobilindo ini yang merupakan pabrik komponen bodi, dan yang terakhir perusahaan ketiga itu Toyota Engine Indonesia yaitu pabrik mesin. Pengembangan sistemnya itu dengan menganalisa, merancang, mengimplementasikan, dan memelihara sistem informasi melalui metodologi SDLC dengan melakukan survei dan menilai kelayakan proyek untuk dilakukan pengembangan sistem informasi. Tahapannya yaitu melakukan analisis sistem, yaitu membuat analisis aliran kerja, manajemen yang sedang berjalan. Kemudian selanjutnya spesifikasi kebutuhan sistem, yaitu dengan melakukan perincian mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem dan membuat perencanaan yang berkaitan dengan proyek sistem. Kemudian perancangan sistem yaitu membuat desain aliran kerja manajemen dan desain pemrograman yang dilakukan untuk pengembangan sistem informasi. Langkah yang keempat yaitu pengembangan sistem, yaitu tahap pengembangan sistem informasi dengan menulis program yang diperlukan. Tahap kelima yaitu pengujian sistem, yaitu melakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibuat. Kemudian yang terakhir implementasi dan pemeliharaan, yaitu menerapkan dan memelihara sistem yang telah dibuat. Adapun siklus SDLC dijalankan secara berurutan, mulai dari langkah pertama hingga langkah ke-6 hingga langkah terakhir. Dalam setiap langkah yang telah selesai harus dikaji ulang, kadang-kadang bersama expert user, terutama dalam langkah spesifikasi kebutuhan dan perancangan sistem untuk memastikan bahwa langkah telah dikerjakan dengan benar dan sesuai harapan. Jika tidak, maka langkah tersebut perlu diulangi lagi atau kembali ke langkah sebelumnya. Kemudian jawaban soal keempat yaitu apa perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategik. Dalam faktor kelayakan atau istilah TELOS terdiri atas teknikal yang merupakan menunjukkan apakah sistem yang diusulkan dapat dikembangkan dan diterapkan dengan menggunakan teknologi yang ada dan jika melakukan teknologi baru. Kemudian
adanya ekonomik yang menunjukkan apakah dana yang memadai, tersedia dana yang memadai sehingga dapat mendukung biaya dari sistem yang diusulkan. Kemudian yaitu faktornya adalah legal, yang menunjukkan apakah ada konflik antara sistem yang sedang dipertimbangkan dan kemampuan perusahaan untuk menunaikan kewajibannya. Kemudian faktornya adalah operasional, yaitu menunjukkan apakah prosedur dan keterampilan personal yang ada cukup untuk mengoperasikan sistem yang diusulkan atau apakah prosedur dan keterampilan tambahan yang diberikan. Kemudian faktor kelayakan dalam telos, faktornya terdapat schedule, yaitu sistem yang diusulkan harus berlaku dan dalam suatu kerangka waktu yang logis. Kemudian perbedaannya dengan faktor strategik yaitu terdapat faktor produktivitas, yang yaitu dapat mengukur jumlah output yang dihasilkan dari input dengan tujuan untuk mengurangi atau menghapus biaya yang tidak menambah nilai. Terdapat diferensiasi, yaitu proses mengukur seberapa baik suatu perusahaan dapat menawarkan produknya atau pelayanan yang secara nyata tidak serupa dengan jenis dan sifat dari produk dan pelayanan para pesaingnya, yang dapat dicapai melalui peningkatan kualitas, keanekaragaman penanganan khusus, pelayanan cepat, biaya rendah, dan sebagainya. Kemudian dari faktor manajemen, yaitu menunjukkan seberapa baik sistem informasi menyediakan informasi untuk membantu para manajer dalam perencanaan, pengembalian, dan pengambilan keputusan. Kemudian jawaban soal dari yang kelima adalah tahapan analisis sistem adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, memahami kerja sistem yang ada. Yang ketiga, menganalisis sistem. Dan yang keempat, membuat laporan. Adapun penjelasannya adalah dalam tahapan mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan langkah awal dari analisis sistem. Dalam tahap ini diidentifikasi masalah yang harus dipecahkan dengan munculnya pertanyaan yang ingin dipecahkan. Kemudian memahami kerja sistem yang ada. Langkah ini dilakukan dengan mempelajari sistem secara rinci bagaimana sistem yang sudah ada berjalan. Untuk mempelajari operasi dari sistem ini diperlukan data yang dapat diperoleh dengan melakukan penelitian terhadap sistem. Yang ketiga yaitu penjelasannya mengenai menganalisis sistem, yaitu berdasarkan data yang sudah diperoleh maka dilakukan analisa hasil penelitian yang sudah dilakukan untuk mendapatkan pemecahan masalah yang akan dipecahkan. Kemudian penjelasan terakhir tahapannya yaitu membuat laporan, di mana suatu laporan perlu dibuat sebagai dokumentasi dari penelitian. Adapun tujuan utamanya adalah sebagai bukti secara tertulis tentang hasil analisa yang sudah dilakukan. Kiranya demikian jawaban dari soal-soal ujian tengah semester mata kuliah pengembangan sistem informasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.